Dental. Kembali lagi di Check This Out is Check Sound, tempat dimana kita saling ngobrol santai tapi tetap relate nih sama kehidupan sehari-hari kita. Betul banget. Hari ini kita mau bahas apa sih, Nin? Kita hari ini akan bahas yang berkaitan dengan Gen Z nih. Apa itu, Nay? Oh, ini tentang relationship yang pastinya ini anak muda banget kan. Dan sekarang kita nggak cuma berdua doang nih, teman-teman. Ada siapa ya? Lah, bintang tamu yang sangat mantap banget nih membahas Siler gitu. Siapa ya kira-kira? Coba kita bakal undang gak ya? Kita undang aja kali ya. Biar makin kita ada temennya nih. Betul, Gak berdua doang. biar makin seru kan obrolan kita hari ini gitu. Ada siapa ya? Ada nggak sih? Ada Bisa Jamila. Hai guys. tapi sebelumnya kenal dulu nggak sih soal dental? Kan bareng dari yang kenal. Kita dulu sebelum ke narasumber kita. Oh iya betul. Iya. Karena dari episode kemarin beda ya. Gitu. Beda. Kita hostnya kali ini. Aku ada di Andia. Aku Retno dan bintang tamu kita siapa nih? Halo, aku Kalisa. Dan aku Mila. Oke, lanjut di sekarang itu Jackson ada di episode 4 teman-teman. Yang bakal ngebahas apa? Yang bakal ngebahas relationship sehat, cinta atau sekedar bertahan. Wah, kalian di mana nih? Kalian di mana nih? Kalian di Sehat tuh. Kamu sayang. Oke, kalian dari mana nih kira-kira? Kamu dari tadi ya enggak? Kalian janjian ya kapan gini? Lama banget tidak lihat gitu. Sebagai lihat suara kaca ya. Iya. Langsung aja nggak sih kita mau membahas tentang relationship. Mungkin tentang relationship itu dari kalian sendiri apa sih yang kalian tahu? Boleh, mana dulu? Aku relationship itu banyak banget nih sektor-sektornya gitu lah. Kalau bisa dibilang ada yang dari keluarga, dengan teman, pasangan, atau dengan lingkungan sekalipun gitu kan. Cuma mungkin yang bisa aku jelasin di sini, relationship aku adalah the way you connected with someone and kamu merasa ketika berada di tempat tersebut kamu itu merasa aman, tidak pernah tertekan, terhakimi atau kayak ya apa ya bebasnya mungkin abuse secara verbal atau non verbal juga itu udah bukan Biasa sebut rumah kita ya. tempat dimana kita bisa stay gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut Mila nih, Aku relationship itu dua orang atau lebih yang memiliki mungkin hubungan yang satu sama lain saling bisa nyaman, jujur, dan tentunya jadi diri sendiri. ngomong mental, kayaknya ada yang lagi butterfly. Nggak sih? Ada. Betul dong. Kan tuh bisa ini loh Pas banget, dan pas banget undang kita tamu yang lagi ngerasain berbunga-bunga banget dan kayak jadi punya percayaan. siapa sih kita doain bakal segera ya. Aduh segera ya. Segera ya. Iya, oke. Tambahan es lagi. Siapa nih? Siapa tahu sama Mila guys. Aduh, bener banget Nah, mungkin itu gimana tuh jalanin Jalan yang sekarang nih gimana nih? yang relationship sekarang ini? Yang sekarang ini aku benar-benar happy banget. Kenapa bisa happy? Karena aku merasa sama dia itu sangat dihargai dan dia itu apa ya, mengusahakan yang terbaik buat aku, selalu mendengarkan keluh kesah aku. Pokoknya aku merasa nyaman untuk terbuka ke dia gitu. Benar. Oke, atau mungkin kalian pernah ngerasa kehilangan nggak sih jadi kalian sendiri kalau sama pasangan kalian tuh? Untuk sejauh ini, untuk yang sama yang sekarang menurut aku itu malah jauh lebih mencintai diri aku sendiri karena nggak tahu kenapa yang sekarang itu untuk pasangan itu aku selalu diafirmasi, aku selalu divalidasi terkait kayak misalkan aku pas apa nih, aku pas foto atau apa itu selalu kayak selalu jadi sakit banget Gemasnya, Poinnya, poinnya bukan sekedar poin ya, tapi ternyata Jadi kita sangat merasa iya kayak nggak keberadaan kita tuh dilihat gitu, we feel seen gitu. sama. Kalau kamu gimana nih? Kalau gimana? Apa tuh?
ekspektasi ya. Kamu tuh ngerasa kehilangan jati diri kalian gak sih kalau sama pasangan gitu? Kalau merasa kehilangan diri sendiri aku nggak tahu pernah atau enggak, cuman kayaknya kadang kita tuh terlalu fokus untuk menjadi apa yang pasangan kita mau sampai akhirnya pas sama diri sendiri sampai ngebanding-bandingin sama orang lain. Padahal kalau emang hubungan itu sehat, kita tuh nggak mungkin ngerasa gitu. Justru tadi yang seperti Kalisa bilang, kita semakin mencintai diri kita sendiri dan merasa berkembang gitu. Berarti itu sehat ya? Dan mungkin sebelum memulai suatu hubungan juga kita harus lebih mengenal diri kita sendiri lebih dulu ya. Dan terus kita saling kenali nih sama pasangan kita. Kamu tuh seperti apa dan aku tuh seperti apa gitu. Nah, by the way, aku sama pacarku tuh yang pertama, pokoknya kita tuh masing-masing ketika pengen membulaskan perasaan kita butuh waktu 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan buat kayak aku sukanya sama orang ini dan aku mencari tahu apa yang bisa aku cintai dari orang ini. Jadi sekarang aku udah mulai sadar akan resikonya kalau misalkan emang dia melakukan hal yang tidak, berarti dari semua yang aku pikirkan, semua yang aku ada di salah, sebenarnya itu salah gitu. Cuma aku sampai hari ini habis anniversary sama itu semua nggak ada, jadi kayak nggak dilihat. Lanjut ke yang merah-merah sama hijau-hijau nih. Apa sih? Apa itu? Apa ya? Apa nih? Kalau menurut kalian red flag yang sering dianggap sepele dalam relationship itu apa dan Green flag-nya itu juga apa? Kita dari dulu kali ya. karena bentar, karena katanya zaman sekarang wanita itu suka yang agak katanya gitu ya katanya bener gak sih dari kawan nih bener gak? Kalau yang aku lihat bener, tapi kayaknya bagi kita enggak Hijau. Kalau kita nggak apa jawaban kamu? kalau menurut aku laki-laki itu kayak misalkan pasangan kita ngelakuin dan ngulangin hal-hal yang sama terus padahal kita nggak suka dan itu dianggap sepele, atau kayak misalnya dengan kebohongan kecil padahal bohong aja tuh udah salah dan itu bisa jadi kebiasaan yang akhirnya ngebuat kita tuh jadi gak percaya sama dia dan ngebuat kita punya trust issue. bakal overthinking terus Terus bikin capek di kita ya. Itu benar banget. Kalian sih gimana di flashback? kalau untuk transfer sendiri itu gimana ya bahasanya, menurut aku red flag lebih ke sih tadi kan menyepelekan ya aku tuh sama tadi jawaban aku dari bicara lo guys coba banget ya pasangan gimana kita tiba-tiba nge-switch dari diri orang lain, jadi kita selalu lihat keluar kita tuh kayak ada di orang lain gitu, terus kayak secara nggak langsung dia tuh ngebunuh mentalitas diri dengan biasanya ada banyak yang manipulatif tapi kata-kata itu pas kata-kata enggak kok kamu yang salah kan kenapa aku jadi gini Oh, dengan kata dan manis ya. tapi kayak rasanya aduh iya kita salah yang salah bener nih gitu. jadi ada kayak itu refleksi Kalau green flag-nya. kalau aku ya banyak banget Apa tuh? tadi yang pertama dimana kita bisa menjadi diri sendiri, kita nyaman ketika berada di samping dia. Bahkan biasanya tuh kalau misalkan hormon dopamin ya tuh dia tuh bakal ngerasa lebih sering ngantuk sama pasangan kita. Ya nggak sih? setuju orang jangan juga ya kayak misalkan kita ngedate terus kayak kita mau gesin tapi ngantuk tapi nggak pulang kita ngapain sama dia Berarti perasa nyaman. Itu terus gimana ketika sama dia tuh kita ngerasa bahagia, kita bukan ketawa terus ya, cuma kayak di samping itu aduh butterfly banget kayak apa deh aku mungkin ada aja gitu. iya ada atau mungkin ada yang bilang itu cuma 3 bulan pertama ternyata bisa kok lebih dari itu, bahkan jauh dari ekspektasi gitu menurut aku. nilai nih gimana Aku mungkin sebenarnya simpel sih, balik lagi ke awal dimana kita tuh mesti ngerasa aman, tenang, nyaman
sama pasangan kita dan gimana cara mereka itu menyelesaikan masalah. Nah, karena ada kan istri pada masalah tuh justru malah ngedar atau malah kayak ya udah deh terserah kamu aja maunya gimana. Aku pengen komunikasi gitu. Karena kan hubungan itu dua arah, jadi kita juga harus bisa selesai sama-sama. Dan misalkan kayak dari mengapresiasi hal-hal kecil itu, karena itu sangat berarti buat kita. Karena kalau kata Syifa Haju, Aduh, Ada kutipan guys. dari pasangan baru yang aku tuh. love should be easy guys. Pastinya banget. Apa tuh artinya? Artinya cinta itu harus terasa mudah. Betul banget. Dan aku sih pesan buat kalian nih, kalau misalkan punya pasangan lo harus jadi pasangan yang tenang, atau minimalnya kalau misalnya kita dibanggar nih, tapi pasangan itu kayak nggak melihat gitu loh. Karena aku pasanganku lebih tenang dari aku, jadi kalau misalkan menyelesaikan masalah dia yang lebih bijak gitu. Masih dengan poinnya kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, tapi kalau komunikasi nggak jelas itu kan pasti juga bakal banyak noise dan misunderstanding kan gitu. Dan mungkin kalau misalkan mau menjalin relationship juga tuh kan ke pasangan ya gitu, mungkin nggak hanya mencintai yang baik-baiknya aja, tapi yang buruk-buruknya juga nggak sih, biar kita bisa langgeng sampai tua gitu. Iya. Itu nah mungkin apalagi nih yang saya akan Tapi kalau frekuensi sama saling dengerin hubungan itu bisa lebih nyaman dan juga bisa lebih balance untuk kita hadapin setiap harinya, karena pasangan itu yang bakal nemenin kita setiap hari ya, dari langkah-langkah ya teman-teman. Oke, kita kayaknya ngasih tips and trick nggak sih buat teman-teman semua, Nay? Ya, mungkin sebenarnya ada Tips and tricknya nggak? kan kalian lagi merasa beruntung banget mendapat pasangan kan. Teman-teman ada yang mau mendapatkan tipsnya dari Mereka? dari yang ini? siapa ya? Mulai siapa dulu? Tuh lagi Johnson. Tipsnya adalah mungkin komunikasi perasaan itu penting ya gitu. Kalau misalkan kita punya sesuatu yang mengganjal di hati kita, nggak apa-apa omongin aja guys sama pasangan kita. Mungkin biar hubungan kita juga nggak enggang dan menjadi lebih baik gitu. Oke, dari aku deh nambahin. Apa tuh? Relationship sehat itu tumbuh bukan saling nahan. Tuh Kedekat ya? aku dari relationship pasangan itu dimana kekurangan kamu tidak pernah yang kekurangan yang sangat amat kekurangan gitu loh, ngerti kan ya, kita kayak ngerti kan kekurangan kamu tetap dicintai walaupun dia itu udah tahu gitu. Terus dimana kita selalu dikenalkan, dimana kita selalu bisa merasa aman, merasa kita tuh ada di kehidupan yang wow, ternyata ini nggak pernah banget dia diskusi dan jadi pasangan yang tenang, terus juga punya regulasi emosi yang baik, itu sangat amat menyelamatkan kamu di hubungan yang sebelum-sebelumnya mungkin kamu merasa itu tersesat. Oke. Nah, kalau dari aku sebenarnya simpel aja. Intinya kalau kalian mau mendapatkan hubungan yang sehat, berarti kalian harus berani untuk melepaskan yang buruk. Kelas ranking Kita poinnya. Poinnya itu situ poinnya. Oke, langsung kesimpulan aja Kak Nay. Nah mungkin ya dari apa yang sudah narasumber kita ucapkan dan memberi tips, mungkin dapat disimpulkan jadi relationship itu bukan tentang siapa yang paling sempurna ya, Tapi tentang dua orang yang sama-sama mau belajar, ngerti dan tumbuh bareng bersama. guys. Mungkin bisa cari pasangan atau teman yang bisa kita tuh menjadi lebih positif gitu ke depannya, yang membawa energi baik lah ibaratnya gitu. Mungkin udah Ya, di ujung banget. Aduh, lepas aja dulu saya. Aduh, padahal. Kita mulai sana gitu. Saya poin dulu. Ini kalau saya udah kayak jadwalnya ini ya. Oke, amat ya. Aduh, mungkin sebelum ditutup nih kita punya tagline nih. Boleh nggak? Boleh banget. Apa kalau kita bilang check this out, kalian jawab. Cek sa. Boleh nggak dengan gaya yang sentilan? Boleh ya kalian ya. 1, 2, 3. Check this out. Cek sa. Ya, buat teman-teman like, comment, subscribe, atau ada Yang merasa penasaran buat segmen selanjutnya nih, kalian mau ada siapa ya Boleh ini kira-kira komen aja. narasumber selanjutnya dengan kalau membahas bahas apa yang bakal menarik dan narasumber yang lebih
Baik, bye. Terima kasih kalian.